Sampai selesai Hah? MJJ. Yang sudah berada di rumah depan, pada satu kendaraan di depan balai adat untuk segera dipindahkan. Dilarang berada di rumah betang. Kita terlebih dahulu bersama-sama mengikuti acara pembukaan. Mohon tidak berada di rumah betang. Kita bersama-sama mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan untuk kita. Pantangan yang sudah ditentukan. Haji mematuhi pantangan. Ambil gambar yang tidak pentingan untuk mendekati lokasi ritual. Sudah dilakukan oleh adat Dayak. Memulai karirnya adalah sebagai seorang guru 72 sampai 82. Beliau adalah kepala sekolah SMP negeri. Tahun 1987 adalah sebagai Kandep Dikbud Sanggau. Kemudian 1976 sampai 85 beliau sebagai Temenggung Dosen Barat tentang susunan komposisi dan personil pengurus Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau memutuskan. Yang pertama, Bapak HS Umar, berusia 86 tahun. Boleh beri tepuk tangan? Selanjutnya, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional Bapak Dr. Andes Cornelis MH akan memberikan atau mengenakan rompi kepada Bapak M. Yetui. Seperti yang telah disampaikan, juga adalah salah satu pencetus hadirnya semboyan, tutuhnya tiup, akalnya minum. Kepada Bapak Pendeta Cornelius Koong,
berusia 71 tahun. Kita beri tepuk tangan. Topi ini adalah suluweng ya, yang tadi ditampilkan oleh anak-anak sekolah dasar di tarian pembukaan. Setelah ini dilanjutkan dengan foto bersama terlebih dahulu. Paling meriah untuk diangkatnya Bapak HS Umar, Bapak M.Y. Tui, dan Pendeta Cornelius Koong oleh Presiden Majelis Adat Daya Nasional. Dan setelah ini dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Kalimantan Barat sekaligus membuka secara resmi Gawai Daya No Suminupodi ke-12 tahun 2016 di Kabupaten Sanggau yang para kepala SKPD Kabupaten Sanggau, para ketua Dewan Adat, para temenggung, karena Tuhan baik dengan kita. Dia masih bisa melalukan kita pada tahun ini karena kita masih berbadan sehat, berjiwa sehat. Khusus bagi petani, mereka masih mendapatkan hasil untuk bisa hidup dengan baik. Mohon yang ngatur sound system itu benar-benar, kalau enggak berhenti, karena udah dibayar ini. Kalau belum dibayar nanti saya bayarkan 20 juta, saya kasih bantuan. Jadi bukan ngomong sembarang ngomong, kita datang juga untuk memberikan pembinaan. Baik saya selaku gubernur, saya selaku ketua partai, saya selaku ketua Dewan Adat Provinsi, saya juga sebagai MADN. Jadi ada 4 yang ada di pundak saya ini. Dan tanggung jawab membangun kaum ada di tangan saya bersama Anda semua. Bukan hanya sembarangan datang, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bukan datang hanya untuk minum arak, minum tuak, makan babi, bukan. Tapi saya mau sampaikan apa yang harus dilakukan oleh orang Dayak yang ada di Kabupaten Sanggau ini agar tidak ketinggalan dari suku-suku lain yang ada di Republik Indonesia ini. Ancaman-ancaman apa saja yang ke depan yang harus Anda hadapi. Persaingan sekarang, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bukan hanya di tingkat Kabupaten Sanggau saja, bukan hanya di tingkat provinsi saja, bukan hanya di tingkat nasional saja, tetapi sudah global. Mulai dari masalah hukum, masalah politik, masalah kesehatan, masalah pangan, dan lain-lain masalah yang berhubungan dengan kepentingan kita berbangsa dan bernegara. Selain daripada itu, yang paling penting bagi orang Dayak, catat itu baik-baik, Dayak itu hanya ada satu. Nah, dengan Indonesia merdeka, kita ini diakui oleh negara hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Bung Karno untuk membedakan kelompok nasionalis dengan kelompok suku, dengan kelompok agama, dia pakai topi hitam, pici hitam. Kalau tidak percaya, Anda boleh buka bagaimana sejarah pici hitam yang dipakai oleh Bung Karno. Nah, itulah dia mempersatukan seluruh bangsa Indonesia ini yang terdiri dari pulau-pulau, terdiri dari bermacam suku bangsa, yang terdiri dari bermacam-macam agama, dipersatukanlah menjadi Indonesia. Landasan ideologinya adalah Pancasila yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama, kami ucapkan selamat gawai untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, dan Kabupaten Kuburaya sudah melaksanakan lebih dulu pada bulan April,
dan sepertinya Sanggau termasuk yang agak di ujung untuk melaksanakan gawai. Bapak Ibu Saudara-saudari, tiap tahun kita rayakan gawai. Kita bersyukur, kita berkumpul, kita berdoa, dan juga berharap ke depan kita akan mendapatkan rezeki yang lebih baik, bertambah dari apa yang kita dapat hari ini. Hari ini sejenak Bapak Gubernur mengajak kita semua untuk merenungkan lagi bagaimana kita berkumpul itu, bagaimana bisa kita bersyukur bersama-sama dan difasilitasi oleh negara. Tadi dilaporkan juga bahwa Bapak Bupati Kabupaten Sanggau telah memberikan sumbangan kepada panitia untuk mendukung acara ini. Bukan sedikit saya kira yang beliau sediakan dari sisi uang, kurang lebih ada 400 juta menurut beliau, ditambah dengan gotong royong kita semua. Pak Gubernur juga menyiapkan 20 juta. Jadi ini memang didukung oleh negara. Mengapa? Karena Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, saya izin mengingatkan kita semua, negara Republik Indonesia didirikan oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa yang lain. Salah satu yang menjadi dasarnya adalah Pancasila dan Trisakti. Trisakti itu salah satunya, selain daripada berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan yang paling penting, berkepribadian di bidang kebudayaan. Tanpa budaya, tanpa akar kita, bangsa Indonesia akan sulit untuk menentukan arah, tujuan, dan gerakan bersama untuk maju menjadi bangsa yang hebat. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita akan pukul gong ini berapa kali? 7 kali. Kalau 7 kali berarti aku jangan dulu. Asa 2 talu 4 5 6 7 aupa baju batayan lagi kami minta tolong minta bantu ke kita. Udah setiga lagi dan setingkat lagi kami juga minta supaya gawe daya kak sanggonian. Selamat 1 2 3 4 5 6 7. Dan dibunyikannya gong tanda resmi dibukanya Gawai Daya Nosuminopodi ke-12 Kabupaten Sanggau tahun 2016 oleh Gubernur Kalimantan Barat Bapak Dr. Andes Cornelis Ema. Selamat Onu Gawai. Bangsa Israel, mulai dari kisah penciptaan sampai Engkau mengutus putramu Yesus Kristus. Rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan sepanjang hari ini